Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa ja'alil wusuli ilahi tara'iqa wa dihata wa subula. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan narju biha aliyal jannati nuzula. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aqwamul khalqi dina wa ahdahum subula. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ihsan wassalamu taslima. Jamaah Jumat rahimakumullah, di saat Allah Subhanahu wa taala menghendaki terjadinya kehadiran kiamat, terjadinya kiamat, maka kiamat itu akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala sebanyak 2 kali. Sangkakala yang pertama yang seperti kita ketahui jamaah Jumat rahimakumullah, yaitu kehancuran dunia beserta isinya, kecuali yang Allah kehendaki. Lalu yang kedua yaitu tiupan yang kedua, tiupan kebangkitan para manusia dari alam kuburnya dan dari alam kematiannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufiqa fis suri fasa'iqa ma fis samawati wa ma fil ard illa ma syaa Allah thumma nufiqa fi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun." Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi kecuali Allah yang kehendaki. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusannya masing-masing. Quran surat Az-Zumar ayat 68. Maka ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua kalinya, semua makhluk pun dibangkitkan. Mereka dikumpulkan pada satu tempat, yang dimana tempat itu luas dan rata dengan tanah. Manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak berbusana, tidak berkhitan, dan tidak membawa apapun. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat nanti manusia akan dikumpulkan dalam keadaan tidak bersendal, tidak berpakaian, belum berkhitan. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kaum pria dan wanita dikumpulkan dalam satu tempat, semuanya dalam keadaan tidak berbusana. Apakah mereka tidak saling melirik satu sama lain?" Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Aisyah, kondisi saat itu amat mengerikan sehingga tidak terbetik sedikit pun dalam benak mereka untuk melihat satu sama lain." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat itu mereka, yaitu manusia, hanya memikirkan dirinya sendiri, dan mereka tidak memikirkan siapapun atau siapapun di dekatnya, baik itu keluarganya, kerabatnya, saudara-saudaranya, teman-temannya, guru-gurunya, ataupun sahabat-sahabatnya. Mereka tidak memperdulikan itu. Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni." Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dari bapak dan ibunya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Quran surat Abasa ayat 37 sampai ayat 34 sampai 37. Semua manusia pada saat itu dalam ketidakpastian, masing-masing dari mereka menunggu apakah mereka termasuk orang-orang yang beruntung dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, atau malah mereka terjerumus ke dalam ujung neraka.
Dalam kondisi seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari kepada mereka. Hingga panas mataharinya yang luar biasa membuat mereka kepanasan hingga mengakibatkan keringat mereka bercucuran. Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu bersabda, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti matahari turun mendekati para makhluk hanya berjarak 1 mil. Pada saat itu kucuran keringat masing-masing manusia tergantung pada amalannya. Ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang keringatnya sampai lututnya, ada yang keringatnya sampai perutnya, dan ada pula dari mereka yang tenggelam karena keringatnya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah pada saat itu manusia benar-benar dalam kesusahan, kebingungan, dan ketidakpastian. Padahal 1 hari di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Allah Ta'ala berfirman, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasanah. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Allah dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Quran surat Al-Ma'arij ayat 4. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita telah terlena dengan gemerlapnya dunia dan dibutakan dengan nikmatnya dunia sampai-sampai lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal hakikatnya kita hanya dituntut beribadah hanya selama 30 tahun saja, tidak lebih dari itu. Sungguh waktu yang amat pendek. Bayangkan, pada hakikatnya kita diperintahkan bersusah payah dalam 30 tahun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita hanya berleha-leha meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan malah melaksanakan larangannya dan malah mendekati larangannya. Tidak terbayangkan bagaimana kejamnya neraka nanti, bagaimana siksaan dari Allah Subhanahu wa taala nanti pada kita jika kita hanya terlena pada nikmat dunia dan lupa pada bekal nanti di akhirat. Mengapa orang tertipu dengan kehidupan duniawi? Padahal kenikmatan dunia seisinya tidak lebih dari sebuah sayap seekor nyamuk. Sal bin Sa'd bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya dunia sepadan dengan harga sayap seekor nyamuk, niscaya orang kafir tidak akan mendapatkan kenikmatan dunia meskipun hanya seteguk air. Hadis riwayat Tirmizi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa likafatil muslimin min kulli dzab fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam taslima katsira. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita manfaatkan 30 tahun ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari mencari ilmu, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada
kepada sesama manusia dan lain sebagainya, dan berusaha untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga jamaah rahimakumullah, semoga kita bukan termasuk orang-orang yang terjerumus dalam siksa api neraka. Innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzi sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tukhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna maulana fansurna 'alal qaumil kafirin walhamdulillahi rabbil alamin. Waqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.